untuk vaksin rotavirus ini kan untuk bayi itu banyak nih Bu, vaksin-vaksin yang lain kan. Apakah aman nih kalau misalkan si bayi tersebut diberikan vaksin secara bersamaan nih Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Sobat Sehat? Semoga dalam kondisi baik ya di rumah. Jumpa lagi kita di Podcast Bongens, obrolan generasi milenial sehat. Bersama saya, Mona Serti Agusti, selaku host yang akan menemani Sobat Sehat semua pada podcast kita kali ini. Dengan tema vaksin rotavirus dan vaksin HPV. Apa sih kedua vaksin tersebut? Nanti akan kita bahas secara mendalam dengan narasumber kita dari Substansi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin. Oke, pada podcast kita kali ini, kita sudah kedatangan narasumber dari Subkoordinator Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu Ibu Septiani Peretita, SS MKes. Langsung saja kita sapa. Selamat datang Ibu di podcast Bongens. Selamat datang Mbak Mona. Apa kabarnya nih Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Lagi agak pakai masker ya karena sedang dalam kondisi flu ya. Oh Jadi iya. tetap harus pakai protokol kesehatan pada saat kita lagi sedang flu. Oke, jadi Bu, kita di sini akan membahas terkait vaksin rotavirus dan vaksin HPV ya Bu. Sebenarnya vaksin rotavirus ini Bu diperuntukkan untuk siapa sih? Oke, terima kasih ya. Jadi sebelumnya kita akan memperkenalkan diri dulu. Saya di Substansi Surveillance dan Imunisasi, dan tahun ini adalah introduksi vaksinasi, namanya vaksinasi rotavirus yang masuk sebagai imunisasi rutin di dalam program imunisasi nasional. Jadi rotavirus itu adalah vaksin yang diberikan pada bayi usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Nah itu, jadi imunisasi rotavirus adalah imunisasi yang diberikan pada bayi untuk melengkapi imunisasi dasar lengkapnya. Oh gitu. Jadi tujuannya vaksin rotavirus ini diberikan kepada bayi untuk apa nih Bu? Ya, jadi sebagaimana kita ketahui ya, karena rotavirus itu adalah virus yang menyebabkan penyakit diare, Mbak Mona. Nah, diare ini kenapa rentan sekali? Karena rata-rata memang bayi itu sangat rentan ya, bayi terhadap penyakit diare yang menyebabkan angka kesakitan dan bahkan kematian pada bayi itu disebabkan oleh penyakit diare. Dan salah satu penyebab dari diare itu adalah dari virus yang namanya rotavirus. Nah, makanya menjadi sangat prioritas sekali bagi pemerintah untuk memasukkan rotavirus sebagai imunisasi rutin yang harus didapatkan pada anak usia di bawah 1 tahun. Oh gitu. Jadi seberapa penting sih Bu vaksin rotavirus ini diberikan kepada bayi? Ya, jadi sangat penting sekali. Kenapa bayi itu kita berikan di awal-awal bulan ya, umur 2 bulan. Dosis pertama yang umur 2 bulan, kemudian 3 bulan dan 4 bulan, itu karena bayi sangat rentan. Mudah sekali untuk terserang penyakit diare. Makanya menjadi prioritas bagi Kementerian Kesehatan agar semua bayi-bayi dapat terhindar dari diare ini, penyakit diare ini, dengan memberikan imunisasi rotavirus secara masuk ke dalam introduksi imunisasi nasional. Jadi vaksin ini diberikan kepada bayi yang usia di bawah 1 tahun ya Bu, berarti? Bawah 1 tahun diberikan 3 kali ya, 3 dosis pada saat anak usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Oh, jadi 3 dosis. Jadi pemberiannya itu dilakukan dalam 3 dosis. Maksudnya 3 kali. Iya, 3 kali penyuntikan gitu. Bukan penyuntikan, kalau imunisasi rotavirus ini diteteskan. Oh, diteteskan seperti polio. Seperti polio, tapi ini ada tambahan, jadi namanya imunisasi rotavirus. Diteteskan kepada bayi pada usia 2 bulan, kemudian bulan depannya lagi 3 bulan, dan bulan depannya lagi pada saat bayi berusia 4 bulan. Kalau misalkan nih Bu, bayinya sakit nih atau demam pada saat dia harusnya divaksin, itu gimana Bu? Apa bisa ditunda atau dilewatkan saja tuh? Sebenarnya imunisasi itu kan kita melakukan imunisasi itu pada anak yang sehat ya. Jadi kalau misalnya pada saat anak tersebut pas jadwal imunisasinya memang misalnya demam atau memang sedang dalam kondisi sakit ya, itu tidak dianjurkan dulu untuk mendapatkan imunisasi. Jadi kita tunda dulu
untuk jadwal posyandu berikutnya. Jadi kita tunda, tapi bisa kita berikan pada saat anak itu sudah sehat. Berarti tetap harus diberikan si vaksin ini ya Bu. Dan untuk pemberiannya tuh kapan dan di mana nih Bu? Nah, ini tahun ini kita melakukan introduksi namanya ya. Introduksi adalah memasukkan rotavirus, imunisasi rotavirus pada imunisasi rutin lengkap pada bayi ya. Jadi kita mulai nanti di tanggal 15 Agustus startnya itu untuk musim Banyu Asin. Jadi Bapak Ibu bunda-bunda yang mempunyai anak bayi ya usia 2 bulan itu bawalah anaknya nanti ke semua posyandu. Kita start tadi tanggal 15 Agustus akan menerima vaksinasi rotavirus untuk anak yang berusia 2 bulan dulu. Nah, seperti itu. Berarti udah nggak lama lagi nih tanggal 15 Agustus. Iya, benar. Jadi untuk anak-anak yang lahir di atas tanggal 15 Mei itu sudah bisa mendapatkan imunisasi rotavirus di semua layanan imunisasi di Kabupaten Musi Banyu Asin. Oh gitu. Jadi harus diingat nih bunda-bunda semua yang ada di rumah. Kemudian seberapa besar sih Bu efektivitas untuk vaksin rotavirus ini sebagai perlindungan untuk si bayi nih Bu? Ya, jadi kalau sudah anak sudah di imunisasi rotavirus itu efektivitasnya sampai dengan 96%. Untuk anak apalagi sudah mendapatkan dosis lengkap itu bisa terhindar dari penyakit diare ya disebabkan oleh virus rotavirus ini. Nah, jadi jangan dilewatkan. Jangan sampai anak kita tidak mendapatkan perlindungan terhadap penyakit diare. Karena kalau sudah sakit diare, biasanya nanti daya tahan tubuhnya juga melemah. Kemudian nanti tumbuh kembang anak tersebut jadi terhambat. Kan? Nah, seperti itu. Jadi tolong segerakan, karena vaksin ini baik sekali ya, dan ini alhamdulillah masuk ke dalam introduksi vaksin rutin yang diberikan kepada semua masyarakat pada bayi di bawah usia 1 tahun ya. Jadi jangan dilewatkan kesempatan ini, segera bawa anaknya nanti ke semua layanan imunisasi di Kabupaten Musi Banyu Asin. Gitu. Jadi Bu, untuk vaksin rotavirus ini kan untuk bayi itu banyak nih Bu, vaksin-vaksin yang lain kan. Apakah aman nih kalau misalkan si bayi tersebut diberikan vaksin secara bersamaan nih Bu? Iya, benar. Terima kasih pertanyaannya, baik sekali ya. Jadi sekarang ini pemerintah memang menekankan kalau bisa semua anak itu mendapatkan imunisasi di saat bersamaan sesuai dengan jadwal dan sesuai dengan pemberiannya. Jadi kalau untuk rotavirus ini nanti diberikan pada saat anak usia 2 bulan. Artinya ada 3 jenis imunisasi yang diberikan, yaitu polio tetes ya, polio, kemudian itu polio 1 dosis, kemudian rotavirus, dan kemudian DPT-HB 1 yang diberikan pada anak usia 2 bulan. Artinya itu tidak masalah. Jadi kenapa pemberian imunisasi yang ganda ya, yang banyak itu juga diberikan kepada anak-anak kita, itu memang bagus sekali supaya anak-anak itu mendapatkan banyak kekebalan terhadap penyakit. Seperti kalau polio kita sudah tahu untuk mencegah polio. Kalau rotavirus ini adalah untuk mencegah anak itu kena diare kan. Kemudian kalau DPT, anak tersebut bisa mendapat perlindungan dari difteri, pertusis ya. Jadi dalam satu bersamaan anak itu bisa mendapat perlindungan dan bisa juga sehat seperti itu. Jadi tidak masalah anak-anak mendapatkan imunisasi dalam satu waktu itu bersamaan tuh nggak masalah berarti. Karena banyak nih bunda-bunda mungkin para orang tua di rumah itu banyak yang ketakutan nih Bu, apakah vaksin itu kalau misalkan 1 aja mereka takut kan, karena pasti si bayinya itu akan demam setelah divaksin, biasanya seperti itu. Apalagi ini masuk 2 atau 3 vaksin, mungkin ada ketakutan tersendiri nih pasti bagi para orang tua. Jadi mungkin ibu-ibu atau bunda-bunda yang merasa kenapa sih anak saya sekali datang ke posyandu itu dapat berapa banyak imunisasi ya, seperti itu. Karena memang sudah ada penelitian, jadi pemberian imunisasi ganda itu tidak membawa pengaruh ya. Kalau untuk rotavirus dan polio itu tidak menyebabkan anak demam ya Bapak Ibu. Yang mudah-mudahan juga harus paham, yang menyebabkan demam artinya bereaksi itu hanya DPT-HB. DPT-HB itu memang menyebabkan demam. Artinya kenapa demam anak tersebut? Berarti vaksin itu bereaksi, berarti sudah akan terbentuk kekebalan pada anak kan. Jadi jangan khawatir, kita juga memberikan imunisasi itu adalah untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak kita. Jadi semoga kedepannya mereka sudah terhindar dari banyak penyakit menular yang bisa menyebabkan angka kesakitan dan kematian pada anak-anak. Oh jadi gitu, berarti sangat penting nih imunisasi ini ya Bu untuk tumbuh kembang si anak. Kalau misalkan tidak diimunisasi itu pasti efek sampingnya itu lebih bahaya pasti kan Bu? Iya, jadi bunda-bunda kan tahu ya, kita ini ada masa 1000 hari pertama kehidupan mereka di dunia. Jadi mereka selama
dalam kandungan 9 bulan itu kan terlindung nih di dalam janin ibunya, rahim ibunya. Nah begitu keluar itu kan mereka tidak punya perlindungan apapun. Nah makanya kita berikan perlindungan kepada anak-anak nanti masa kemasan tubuh kembang mereka itu mereka terhindar dari banyak penyakit menular kan. Kalau sudah sering sakit, kita nggak punya, anak-anak kita nggak punya antibody untuk melawannya, itu sangat bahaya sekali untuk tubuh kembang mereka. Kalau mereka sakit kan, coba bayangkan berapa banyak seharusnya sel-sel otak yang berkembang pada masa yang gold age tadi itu gara-gara mereka sakit, jadi mereka terhambat. Nah seperti itu. Nah imunisasi adalah untuk memberikan perlindungan kepada anak agar anak bisa tumbuh kembang baik, sehat, dan bisa berkembang sesuai dengan usianya. Oh gitu. Jadi ada juga nih yang berkembang di masyarakat nih Bu ya. Anak saya dikasih vaksin tapi masih aja sakit. Nah itu ada banyak tuh Bu yang kayak gitu. Itu gimana sih Bu ngatasinya? Iya memang sih sebenarnya rumor-rumor seperti itu kan kita tidak menutup kemungkinan juga memang ada di masyarakat ya. Jadi habis imunisasi demam seperti itu, sudah disuntik juga masih demam. Memang kan kekebalan seseorang itu kan berbeda-beda. Jadi anak-anak ya, tapi setidaknya kalau kita sudah memberikan perlindungan kepada anak-anak itu tidak mengakibatkan fatal. Artinya itu mungkin misalnya diare memang masih bisa terkena diare. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa 96% bisa memberikan perlindungan kepada bayi kalau sudah dikasih imunisasi. Tapi kan artinya masih 4%-nya masih anak yang masih rentan. Artinya mungkin tapi tidak parah seperti itu, tidak menyebabkan kematian dan kesakitan yang sampai dirawat seperti itu ya. Diare mungkin 1-2 hari sudah bisa sehat kembali seperti itu. Jadi jangan ragu, kita juga memberikan penyuluhan terlebih dahulu ya kepada bunda-bunda sebelum mendapatkan imunisasi. Jadi jangan ragu bahwa anaknya, segera lengkapi status imunisasi anaknya sehingga anak bisa tumbuh lebih sehat dan berkembang sesuai dengan usianya. Nah, jadi gitu para bunda-bunda di rumah, semoga bisa mencerna nih apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Lanjut nih, tadi sudah vaksin rotavirus. Selanjutnya kita bahas tentang vaksin HPV. Apa sih Bu vaksin HPV itu? Ya, tadi kan kita bahasnya rotavirus nih untuk bayi kan, untuk anak usia di bawah 1 tahun. Nah, jadi kalau HPV ini adalah singkatan dari Human Papilloma Virus. Jadi kalau lagi trennya itu adalah HPV adalah virus yang penyebab untuk penyakit kanker serviks ya, khusus untuk perempuan. Jadi HPV ini hanya diberikan kepada anak perempuan. Nah, karena untuk mencegah nanti anak-anak ke depan itu tidak terkena kanker serviks. Oh gitu. Jadi untuk vaksin HPV ini Bu diberikan ke anak usia berapa nih? Ya. Jadi pada tahun ini juga alhamdulillah kita di Kabupaten Musi Banyuasin dan juga di seluruh Indonesia itu sudah mendapatkan imunisasi HPV mulai tahun ini, bulan Agustus ini pada anak usia kelas 5 SD. Kelas 5 SD. 5 SD ya, kelas 5 SD. Artinya semua anak-anak yang kelas 5 SD tahun ini diberikan satu suntikan HPV ya untuk mencegah CA-cervix. Hanya anak perempuan yang duduk di kelas 5 SD sederajat. Jadi beruntung sekali anak-anak yang kelas 5 SD yang mudah-mudahan punya anak di kelas 5 SD itu dapat kita berikan imunisasi HPV ya di sekolah mereka. Jadi tunggu saja nanti ada petugas kita yang datang ke sekolah-sekolah mereka untuk mendapatkan imunisasi HPV ini. Yang pastinya gratis kan Bu ya? Sekali kalau mau imunisasi kan mahal ya. Alhamdulillah HPV ini sudah digratiskan oleh pemerintah dan menjadi masuk ke dalam program imunisasi nasional. Diberikan pada saat anak usia kelas 5 SD itu diberikan pada bulan imunisasi anak sekolah yang sekarang sedang berlangsung di Kabupaten Musi Banyuasin. Oh gitu. Jadi untuk vaksin ini memang diberikan untuk anak usia 5 tahun di kelas 5 SD. Ya. Kenapa sih Bu hanya ke anak-anak aja gitu? Ya, jadi kenapa pemerintah sangat konsen sekali memasukkan introduksi HPV ini ke dalam pada pelaksanaan DIAS ya, bulan imunisasi anak sekolah, karena memang sudah ada penelitian 100% anak usia di bawah 13 tahun mendapatkan 2 dosis HPV itu, imunisasi HPV itu bisa mencegah 100% dari penularan virus HPV ini, human papilloma virus, dan mencegah penyakit kanker leher rahim. Nah, kita berikan kepada anak-anak yang notabene umur 5 tahun itu
belum pernah melakukan hubungan seksual kan. Oh gitu. Jadi itu lebih efektif diberikan kepada anak yang usianya di bawah 13 tahun. Nah ini tahun ini introduksinya diberikan kepada anak kelas 5 SD. Nanti tahun depannya lagi pas anak itu kelas 6 SD itu juga diberikan lagi. Jadi 2 dosis itu sudah cukup untuk sebagai perlindungan anak itu terhadap kanker rahim tadi untuk masa mereka ke depannya tadi. Seperti itu. Gitu. Jadi untuk vaksinnya itu diberikan di sekolah ya Bu berarti? Ya, diberikan di sekolah pada saat mereka pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah. Sekarang sudah berlangsung. Sekarang sudah berlangsung. Sekolah yang sudah mendapatkan imunisasi dan hanya untuk anak perempuan. Jadi nanti bunda-bunda itu jangan kaget ya. Kalau anaknya bilang, bunda nanti Ayu atau adik mau diimunisasi, namanya imunisasi HPV. Jadi alhamdulillah bunda, anak-anak kita sudah bisa terlindungi dari penyakit kanker serviks. Nanti kedepannya bisa tumbuh lebih sehat dan bisa menjadi anak-anak cerdas dan juga anak yang membanggakan bagi keluarga dan juga bagi negara. Ya, terus gimana Bu kalau misalkan nih pada saat diadakannya vaksin tiba-tiba si anak ini nggak masuk atau lagi demam gitu kan? Jadi dia harus kemana nih vaksinnya itu? Iya, jadi baik sekali ya. Jadi memang pada saat BIAS itu petugas kita yang datang datang ke sekolah-sekolah untuk melaksanakan bulan imunisasi anak nasional ini ya di sekolah-sekolah. Tapi kalau seandainya pada saat di sekolah anak tersebut pada saat lagi sakit atau demam ya, itu anaknya nanti bisa datang ke puskesmas terdekat. Jadi anak itu bisa tetap mendapatkan imunisasi pada saat mereka sakit dan sudah sehat, nanti datang saja ke puskesmas ya, bisa melalui diantar gurunya atau orang tuanya asal ada keterangan bahwa anak tersebut belum mendapatkan imunisasi, itu bisa datang ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan imunisasi HPV. Oh jadi gitu. Nah untuk si vaksin ini nih Bu, vaksin HPV ini memang harus diberikan kepada anak yang sehat yang pastinya kan. Kalau dia demam nggak boleh kan Bu ya? Ditunda bukan nggak boleh. Ditunda sampai dia kondisi fisiknya udah sehat. Terus vaksin ini Bu diberikannya dalam bentuk suntikan atau ditetes atau gimana Bu? Ya jadi nanti anak-anak nanti juga bunda harus siapkan pada saat misalnya ada pemberitahuan, nanti anaknya bilang bunda besok misalnya Ayu akan diimunisasi di sekolahan. Jadi bunda juga harus persiapkan anak-anak sebelum imunisasi itu harus dalam kondisi yang sehat, misalnya sarapan dulu kan. Nah nanti kami juga akan melakukan edukasi dulu kepada anak-anak itu sebelum penyuntikan. Jadi ini disuntik di lengan ya, di lengan anak sebelah kiri. Kemudian nanti anak anak tersebut setelahnya kita kasihkan penyuluhan juga bahwa sudah diberikan imunisasi HPV. Jadi yang kita berikan pada anak-anak yang sehat, kalau misalnya dia sedang sakit itu kita tunda dulu diberikan. Jadi HPV ini diberikan dengan suntikan 2 kali. Dua kali. Nanti setahun kemudian pas anak itu naik kelas 6 SD di bulan Agustus kita berikan lagi. Jadi lengkap dosisnya 2 kali. Dosis pada saat anak tersebut di kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Nah siap-siap nih bunda ya, pasti banyak drama nanti kalau misalkan ada suntik vaksin di sekolah. Karena kan kebanyakan anak-anak tuh takut kan Bu kalau untuk disuntik. Nah gitu. Terus Bu, apa sih seberapa besar sih efektivitas vaksin HPV ini untuk perlindungan si anak-anak remaja tadi? Iya, jadi tadi sudah pernah disampaikan di awal. Jadi kalau misalnya kita melakukan penyuntikan, kan diketahui anak usia di bawah 13 tahun itu belum melakukan hubungan seksual kan. Jadi sebenarnya HPV ini juga diperuntukkan untuk yang sudah pernah melakukan hubungan seksual tapi harus divaksin terlebih dahulu. Tapi kalau untuk anak-anak ini merupakan perlindungan. Jadi efektifnya itu bisa 100%. Anak-anak yang sudah diimunisasi HPV dan mendapatkan 2 dosis itu bisa mencegah anak tersebut nanti terkena kanker serviks. Nah, jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Jadi vaksin ini adalah cukup mahal ya kalau bunda-bunda mau istilahnya memberikan suntikan di tempat lain ya, di luar dari Posyandu, karena ini sudah disupport oleh pemerintah dan menjadikan program wajib nasional diberikan pada saat bulan imunisasi bulan imunisasi anak sekolah ya di bulan Agustus. Nah, jadi untuk para bunda-bunda harus digarisbawahi nih kalau mau vaksin sendiri itu cukup mahal ya Bu. Jadi mumpung gratis nih dimanfaatkan lah sebaik mungkin. Tunggu saja di sekolahan ya, anak bunda dipersiapkan anaknya supaya tetap sehat dan juga beri dukungan anak-anak biar mereka juga siap untuk diimunisasi, karena memang biasanya kalau bulan imunisasi anak sekolah mereka sudah tahu tuh nanti di bulan Agustus itu dapat imunisasi, kemudian nanti November juga dapat lagi untuk anak kelas 5. Pasti nih banyak nih dari
bunda-bunda di rumah nih Bu, ada pertanyaan juga di kepalanya, apakah vaksin ini aman nih untuk anak saya gitu. Terus kalau misalkan aman, pasti nanti ada efek sampingnya setelah penyuntikan. Itu apa sih Bu efek sampingnya setelah dilakukan vaksin ini nih? Ya, kemarin itu kita sudah mulai ya untuk imunisasi HPV itu kita startnya pencanangan itu di tanggal 9 kemarin, 9 Agustus kita sudah mulai imunisasi HPV. Itu alhamdulillah tidak ada masalah. Cuman kemarin memang ada anak-anak yang mungkin tadi ya sempat agak shock, jadi sempat agak gimana ya, mungkin pada saat itu agak mual-mual seperti itu. Mual itu bukan karena reaksi vaksin ternyata, karena mereka pada saat imunisasi mungkin belum sarapan. Nah jadi disampaikan dulu nanti pada saat anak-anak tersebut ya, sebelum diimunisasi makan dulu, yaitu ya tenang dulu, kita tenangkan dulu, kita sosialisasikan dulu seberapa penting imunisasi ini, baru kita berikan penyuntikan. Jadi kalau untuk imunisasi ini sendiri aman sekali, tidak menyebabkan efek samping panas dan lain sebagainya. Kalau misalnya ada yang misalnya kemerahan dan lain-lainnya, itu kita kompres saja, bunda-bunda bisa melakukan di rumah, dikompres pakai air hangat, ditekan, diberikan suntikan, tapi insya Allah tidak menyebabkan reaksi yang berlebihan. Ya, kalau seandainya ada keluhan pasca imunisasi, segera bawa ke puskesmas terdekat, nanti bisa kita kita tata laksana sesuai dengan gejala anak tersebut. Oh, jadi gitu. Kemudian untuk para gurunya di sekolah nih Bu, apa sih peran si guru ini dalam pelaksanaan imunisasi HPV nanti nih? Ya, jadi guru ini sangat berperan sekali ya, membantu petugas kesehatan kita untuk melaksanakan bulan imunisasi sekolah ini ya, jadi khususnya HPV. Jadi nanti gurunya itu akan memberitahukan juga kepada anak-anak muridnya, karena kadang-kadang kalau orang baru bisa petugas kesehatan kita bilang ya besok anak-anak kita akan imunisasi, kalau gurunya bilang mungkin lebih mengena karena mereka kan gurunya biasa lebih dekat dengan jadi siswa-siswinya. Kami juga sangat berterima kasih kepada pihak guru dan sekolah, khususnya di BUD Kabupaten Musi Banyuasin, karena program BIAS ini sudah berlangsung bertahun-tahun yang lalu ya, dari tahun 2000-an itu sudah berlangsung dan tidak ada masalah. Dibuka itu gampang sekali, guru juga membantu kemudian mensosialisasikan dan juga melakukan pendekatan bila ada anak-anak yang tadi seperti Mbak Mona bilang ada drama dan lain sebagainya. Pasti itu touch-nya lebih cekatannya ya. Jadi membantu kami petugas kesehatan, puskesmas yang datang ke sekolah-sekolah itu lebih enak komunikasinya, karena kita sebelumnya juga memberitahukan melalui ke pihak sekolah jadwal dan sebagainya. Nanti pihak sekolah juga memberitahu kepada siswanya, atau kalau punya grup wali murid biasa mereka kasih tahu melalui grup-grup seperti itu akan diimunisasi. Jadi lebih gampang pada saat pelaksanaannya. Oke, tadi sudah banyak kita bahas terkait kedua vaksin tersebut. Apa nih Bu closing statement untuk para bunda-bunda di rumah nih? Ya, terima kasih. Menarik sekali kalau bicara tentang imunisasi pada bayi, pada anak-anak ya, karena anak-anak adalah generasi penerus ya, generasi penerus kita ke depan yang akan meneruskan cita-cita keluarga, cita-cita orang tuanya, kemudian cita-cita negara. Jadi segera bawa anak-anaknya, bayi-bayinya itu untuk mendapatkan semua imunisasi dasar lengkap di semua posyandu maupun di semua layanan imunisasi di Kabupaten Musi Banyuasin akan dilayani dengan baik. Kemudian nanti anaknya juga tercatat di dalam aplikasi nasional namanya aplikasi Sehat Indonesiaku. Jadi jangan khawatir ibu-ibu, nanti ke depan anak-anak kita sudah punya record pencatatan imunisasinya dengan baik ya. Bawa segera ke posyandu, anaknya lengkapi status imunisasinya, dan juga nanti kepada anak-anak kita di sekolah di usia sekolah dasar itu akan juga mendapatkan imunisasi HPV tadi untuk anak-anak perempuan ya, dan juga segera bantu kami untuk ikut mensukseskan program imunisasi nasional ini ya, sehingga semua anak di Kabupaten Musi Banyuasin khususnya bisa menjadi sehat dan tumbuh kembangnya baik sekali untuk mencapai cita-cita mereka. Ayo bawa semua anak-anak ke posyandu dan juga lengkapi status imunisasi anak. Anak sehat, investasi bangsa. Oke, terima kasih Ibu closing statement-nya. Oke, kita sudah membahas banyak terkait dua vaksin tersebut. Untuk para bunda-bunda jangan dilewatkan ya dua vaksin tersebut, vaksin rotavirus dan vaksin HPV untuk kesehatan anak-anak bunda itu sendiri.
Terima kasih kepada Sobat Sehat yang sudah menonton podcast kita kali ini. Terima kasih juga kepada narasumber yang sudah hadir dan menjelaskan tentang kedua vaksin ini. Sampai jumpa lagi kita di podcast selanjutnya. Kita sehat, kita pacak gale. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.